1. Kapan Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, yang menjadi pemicu Perang Pasifik? A. 8 Maret 1942, B. 1 Maret 1945, C. 7 Desember 1941, D. 7 September 1944. Perang Pasifik dipicu oleh serangan mendadak Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Dua badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 untuk menyelidiki dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah A. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, B. Chuo Sangiin, C. BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, D. Panitia 9. BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan, dibentuk Jepang pada 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan hal-hal terkait kemerdekaan Indonesia. 3. Siapakah tokoh yang menjabat sebagai Ketua BPUPK? A. Insinyur Soekarno, B. Drs Muhammad Hatta, C. Mr Muhammad Yamin, D. Dr KRT Rajiman Wediodiningrat. Ketua BPUPK adalah Dr KRT Rajiman Wediodiningrat, sementara Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta adalah anggota penting. 4. Sidang pertama BPUPK diselenggarakan pada tanggal A. 22 Juni 1945, B. 29 Mei sampai 1 Juni 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Sidang pertama BPUPK diadakan dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Chuo Sangiin, dengan agenda perumusan dasar negara. 5. Lokasi bersejarah tempat diselenggarakannya sidang pertama BPUPK yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila adalah A. Gedung Pola, B. Gedung Chuo Sangiin, C. Rumah Laksamana Maeda, D. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Sidang BPUPK pertama dilaksanakan di Gedung Chuo Sangiin di Jakarta, yang sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. 6. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato tentang 5 prinsip dasar negara pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, C. 22 Juni 1945, D. 18 Agustus 1945. Insinyur Soekarno menyampaikan pidato historis tentang usulan 5 dasar negara yang ia namakan Pancasila pada 1 Juni 1945. 7. Salah satu prinsip yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya, yang kemudian menjadi sila kedua adalah A. Kebangsaan Indonesia, B. Mufakat Demokrasi, C. Internasionalisme Perikemanusiaan, D. Kesejahteraan Sosial. Internasionalisme Perikemanusiaan merupakan usulan Soekarno yang kemudian diresmikan menjadi sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. 8. Apabila Insinyur Soekarno tidak menyampaikan gagasannya tentang Pancasila pada 1 Juni 1945, kemungkinan yang akan terjadi pada jalannya sidang BPUPK adalah A. Pembentukan dasar negara akan langsung disepakati oleh panitia kecil, B. Sidang akan mengalami kebuntuan karena tidak ada pandangan yang menyatukan, C. Jepang akan langsung mengambil alih perumusan dasar negara, D. Proklamasi kemerdekaan akan dilakukan lebih cepat dari 17 Agustus 1945.
Pidato Soekarno mampu menyatukan berbagai pandangan anggota. Tanpa pidato tersebut, sidang kemungkinan besar akan mengalami kebuntuan karena belum ada titik temu mengenai dasar negara. 9. Rumusan dasar negara yang disepakati oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dikenal dengan nama A. Mukadimah, B. Piagam Jakarta, C. Gentleman's Agreement, D. Semua jawaban benar. Rancangan Preambul UUD yang disepakati Panitia 9 pada 22 Juni 1945 dikenal dengan nama Mukadimah, Piagam Jakarta, atau Gentleman's Agreement. 10. Jumlah anggota Panitia 9 adalah A. 5 orang, B. 7 orang, C. 8 orang, D. 9 orang. Panitia kecil diubah menjadi Panitia 9 untuk menampung pandangan nasionalis religius dan Islamis nasionalis. 11. Tugas utama PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada 7 Agustus 1945 adalah A. Mengesahkan UUD 1945, B. Melanjutkan kerja BUP dan mempersiapkan kemerdekaan, C. Merumuskan Piagam Jakarta, D. Mendamaikan golongan muda dan golongan tua. PPKI dibentuk setelah BPUPK dibubarkan. Tugasnya adalah melanjutkan kerja BPUPK dan mempersiapkan segala hal terkait penyerahan kemerdekaan Indonesia dari Jepang. 12. Perubahan kalimat, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menjadi ketuhanan yang Maha Esa, pada 18 Agustus 1945 menunjukkan nilai A. Internasionalisme yang kuat, B. Komitmen terhadap demokrasi terpimpin, C. Mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, D. Ketaatan mutlak terhadap keputusan Panitia 9. Perubahan sila pertama bertujuan agar seluruh rakyat Indonesia, termasuk warga non-Muslim di Indonesia Timur, dapat menerima. Ini adalah komitmen untuk mengutamakan persatuan bangsa. 13. Siapakah yang menjahit bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan? A. Sultan Syahrir, B. Fatmawati, C. Latif Hendra Diningrat, D. Laksamana Maeda. Bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur dijahit oleh istri Insinyur Soekarno, yaitu Fatmawati. 14. Keputusan penting yang dihasilkan dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 adalah, kecuali A. Menetapkan Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, B. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, C. Mengubah sila pertama Piagam Jakarta, D. Membentuk BUP untuk kedua kalinya. Keputusan PPKI 18 Agustus 1945 meliputi penetapan UUD 1945, Presiden, Wakil Presiden, dan perubahan sila pertama. BPUPK sudah dibubarkan sebelumnya. 15. Peristiwa Rengas Dengklok terjadi karena perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua mengenai A. Tempat dilaksanakannya pembacaan teks proklamasi, B. Waktu dan prosedur proklamasi kemerdekaan, C. Rumusan final dari sila-sila Pancasila, D. Struktur pemerintahan pasca kemerdekaan. Golongan muda mendesak proklamasi tanpa PPKI, tidak mau terkesan hadiah Jepang. Sedangkan golongan tua, Soekarno-Hatta, ingin melalui PPKI. Ini adalah perbedaan tentang waktu dan prosedur proklamasi.
16. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti A5 tujuan, B5 dasar, C5 perintah, D5 jiwa. Panca berarti 5, dan sila berarti dasar atau asas. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar. 17. Nilai religius yang terkandung dalam sila pertama, selain kebebasan beragama, adalah A. Menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, B. Menghormati perbedaan kepercayaan, C. Mengutamakan musyawarah untuk mufakat, D. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sila pertama menjamin kebebasan beragama dan menjunjung tinggi penghormatan terhadap perbedaan kepercayaan sebagai wujud toleransi beragama. 18. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya sikap A. Cinta tanah air dan pelestarian budaya, B. Musyawarah dan perwakilan rakyat, C. Penghormatan terhadap martabat manusia dan non-diskriminasi, D. Kesetaraan hak dan kewajiban warga negara. Sila kedua menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan anti-diskriminasi, serta pentingnya keadilan dan kepedulian. 19. Seorang siswa bergaul dengan teman-temannya tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang sosial. Tindakan ini merupakan pengamalan sila, A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bergaul tanpa membedakan suku, agama, dan latar belakang adalah bentuk menjaga kesatuan dalam keberagaman, yang merupakan inti dari sila persatuan Indonesia. 20. Prinsip pemerintahan yang dijalankan berdasarkan musyawarah dan perwakilan rakyat sesuai dengan sistem demokrasi Pancasila, tercantum dalam sila ke A1, B2, C3, D4. Prinsip demokrasi Pancasila, yang mencakup musyawarah dan perwakilan rakyat, terkandung dalam sila keempat. 21. Ketika terjadi pemilihan ketua kelas, seluruh siswa menghargai dan menerima hasil keputusan meskipun bukan calon pilihannya yang menang. Hal ini mencerminkan pengamalan sila, A. Persatuan Indonesia, B. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menghargai dan menerima hasil keputusan dalam pemilihan, meskipun tidak sesuai harapan, adalah wujud patuh terhadap prinsip musyawarah dan mufakat pada sila keempat. 22. Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum di Indonesia, yang berarti, A. Semua warga negara wajib menjalankan ibadah, B. Semua hukum yang berlaku harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, C. Pancasila merupakan satu-satunya pedoman hidup, D. Pancasila mencerminkan tujuan akhir bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum berarti semua peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. 23. Hari Peringatan Nasional yang bertujuan untuk mengenang peristiwa G30S dan gugurnya 7 pahlawan revolusi adalah A. Hari lahir Pancasila, 1 Juni, B. Hari Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus, C. Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, D. Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober.
Hari Kesaktian Pancasila, 1 Oktober, diperingati untuk mengenang kegagalan gerakan 30 September yang bertujuan mengganti ideologi Pancasila. 24. Jika seorang pejabat negara menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, ia telah melanggar prinsip utama dari sila, A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Persatuan Indonesia, C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tindakan korupsi dan memperkaya diri sendiri melanggar prinsip utama sila keadilan sosial, karena menghambat pemerataan kesejahteraan rakyat. 25. Sikap tenggang rasa dan tepas salira, empati dan toleransi, merupakan perwujudan dari nilai A. Persatuan Indonesia, karena menjaga keutuhan bangsa, B. Keadilan sosial, karena menciptakan kesetaraan ekonomi, C. Kerakyatan, karena menjunjung tinggi permusyawaratan, D. Kemanusiaan yang adil dan beradab, karena mengakui kesederajatan manusia. Sikap tenggang rasa, toleransi empati, merupakan pengakuan terhadap derajat manusia yang sama dan wajib dihormati, sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 26. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, komitmen untuk memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia adalah perwujudan dari sila ke A3, B4, C5, D1. Komitmen negara untuk memajukan kesejahteraan dan menciptakan keadilan dalam pemenuhan hak setiap warga negara adalah intisari dari sila kelima, keadilan sosial. 27. Kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak dapat hidup sendiri dan perlu berinteraksi serta bekerja sama dengan orang lain, disebut sebagai makhluk, A. Individu, B. Tuhan Yang Maha Esa, C. Sosial, D. Kultural. Manusia adalah makhluk sosial karena secara kodrat tidak dapat hidup sendiri, dan perlu berinteraksi bekerja sama untuk memenuhi kebutuhannya. 28. Perbedaan antara kebutuhan dan keinginan adalah A. Kebutuhan bersifat subjektif, keinginan bersifat objektif. B. Kebutuhan wajib dipenuhi, keinginan dipengaruhi gaya hidup. C. Kebutuhan tidak penting, keinginan sangat penting. D. Kebutuhan selalu bersifat non-fisik, keinginan bersifat fisik. Kebutuhan bersifat objektif dan wajib dipenuhi. Misal, makan, sedangkan keinginan bersifat subjektif dan dipengaruhi gaya hidup. Misal, makan di restoran mewah. 29. Norma yang bersumber dari suara hati atau hati nurani manusia, dan memiliki sanksi berupa rasa bersalah dan penyesalan adalah A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma kesopanan, D. Norma hukum. Norma yang bersumber dari hati nurani untuk membedakan baik dan buruk, dan sanksinya adalah rasa bersalah penyesalan, adalah norma kesusilaan. 30. Ketika seorang siswa merasa malu dan dikucilkan oleh teman-temannya karena berbicara kasar kepada guru, jenis norma yang memberlakukan sanksi tersebut adalah A. Norma agama, B. Norma hukum, C. Norma kesopanan, D. Norma kesusilaan. Berbicara kasar kepada guru melanggar norma kesopanan atau tata krama, yang sanksi sosialnya berupa teguran atau dikucilkan. 31. Salah satu fungsi utama norma dalam masyarakat adalah A. Memicu konflik antar individu, B. Menjadi patokan dalam hubungan antar individu dan lingkungan, C. Mempercepat pemenuhan keinginan subjektif,
D. Mengatur hubungan manusia dengan Tuhan secara vertikal. Fungsi norma adalah menjadi pedoman dan patokan perilaku agar tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, dan damai. 32. Sanksi yang paling tegas dan bersifat memaksa, seperti penjara, denda, atau hukuman mati, diberikan oleh jenis norma: A. Agama, B. Kesusilaan, C. Kesopanan, D. Hukum. Norma hukum memiliki sumber dari lembaga resmi negara dan memiliki sanksi paling tegas, mengikat, dan bersifat memaksa, pidana atau denda. 33. Kasus pencurian kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan pasal 362 KUHP. Pada saat yang sama, pelaku juga akan merasakan dosa dan rasa bersalah. Hal ini membuktikan bahwa A. Norma hukum lebih tinggi kedudukannya daripada norma lain. B. Pelanggaran norma dapat dikenai sanksi dari berbagai jenis norma. C. Norma agama dan norma kesusilaan tidak memiliki sanksi yang nyata. D. Sanksi sosial selalu lebih berat daripada sanksi hukum. Kasus pencurian, hukum, dosa, agama, dan rasa bersalah, kesusilaan, menunjukkan bahwa satu pelanggaran dapat dikenai sanksi dari berbagai jenis norma secara bersamaan. 34. Seorang siswa secara sengaja membuang sampah di laci meja kelasnya. Tindakan ini paling mencerminkan sebab terjadinya pelanggaran norma, yaitu A. Kurangnya kemampuan mengendalikan diri, B. Terbiasa melanggar, C. Tekanan lingkungan, D. Kurangnya sosialisasi norma. Membuang sampah sembarangan di laci, mencerminkan kurangnya kemampuan mengendalikan diri dan sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan kelas. 35. Contoh tindakan patuh terhadap norma yang berlaku di lingkungan bangsa dan negara adalah A. Membantu pekerjaan rumah, B. Menghormati orang tua, C. Membayar pajak sesuai aturan, D. Aktif dalam kegiatan warga. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan, yang termasuk dalam norma di lingkungan bangsa dan negara. Pilih lebih dari satu jawaban yang benar. Nilai penuh hanya diberikan jika semua opsi yang benar dipilih. 36. Yang termasuk dalam komposisi anggota Panitia 9 adalah A. MRA Maramis, B. KH Wahid Hashim, C. Profesor Dr. Soepomo, D. Insinyur Soekarno. Anggota Panitia 9 meliputi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, MR Ahmad Soebarjo, MR Muhammad Yamin, KH Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abikoesno Cokrosoejoso, Haji Agus Salim, dan MR AA Maramis. 37. Apabila warga negara menjalankan ajaran agamanya masing-masing dan negara menjamin kebebasan beragama, maka nilai-nilai Pancasila yang telah diterapkan adalah A. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, B. Ketuhanan yang Maha Esa, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, D. Persatuan Indonesia. Kebebasan menjalankan agama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Namun, untuk menjalankan kebebasan tersebut harus dengan toleransi dan menghormati orang lain, yang merupakan wujud sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 38. Penerapan nilai-nilai Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di lingkungan masyarakat dapat ditunjukkan dengan tindakan
A. Menjadi relawan kemanusiaan. B. Membiasakan budaya antre. C. Menolong orang yang kesulitan. D. Mengucapkan salam dan meminta izin saat bertamu. Sila keadilan sosial menekankan kesetaraan dan kepedulian. Antre adalah wujud adil hak dan kewajiban. Menolong kesulitan adalah wujud kepedulian sosial. 39. Karakteristik atau syarat suatu norma dapat berlaku dalam masyarakat meliputi: A. Terdapat perintah dan larangan. B. Memiliki sanksi sebagai hukuman bagi pelanggar. C. Bersifat mengikat dan memaksa. D. Bersumber dari tradisi dan kebiasaan. Syarat berlakunya norma adalah adanya perintah dan larangan, memiliki sanksi, dan bersifat mengikat dan memaksa bagi seluruh anggota masyarakat. 40. Seseorang yang datang terlambat ke sekolah, kemudian mendapat sanksi sosial berupa teguran dari guru, dan sanksi pidana berupa pencatatan poin pelanggaran oleh STP 2K. Berdasarkan ilustrasi ini, norma yang dilanggar meliputi: A. Norma agama. B. Norma kesusilaan. C. Norma kesopanan. D. Norma hukum. Terlambat melanggar tata tertib sekolah. Hukum. Mendapat teguran sosial melanggar norma kesopanan. Tata krama. Pelanggaran di sekolah umumnya terkait hukum dan kesopanan. 41. Tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kelahiran Pancasila berdasarkan Piagam Jakarta yang disepakati oleh Panitia 9. Benar atau salah? Satu Juni adalah Hari Kelahiran Pancasila. Piagam Jakarta adalah rumusan awal Pancasila yang disepakati Panitia 9 pada 22 Juni 1945. 42. Prinsip gotong royong dan bakti sosial merupakan wujud nyata pengamalan sila persatuan Indonesia, karena menguatkan rasa kebersamaan. Benar atau salah? Gotong royong dan bakti sosial adalah contoh penerapan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima, bukan persatuan Indonesia. Sila ketiga. 43. Indonesia dijajah oleh Jepang selama kurang lebih 350 tahun sebelum kedatangan Belanda. Benar atau salah? Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun. Penjajahan Jepang berlangsung sangat singkat, yaitu hanya 3,5 tahun. 44. Ketika seorang siswa menolak ajakan curang dalam ujian, ia telah mematuhi norma kesusilaan karena bersumber dari suara hati untuk jujur. Benar atau salah? Norma kesusilaan bersumber dari suara hati nurani. Menolak curang karena didorong oleh keinginan untuk jujur dan merasa benar adalah wujud kepatuhan terhadap norma ini. 45. Semua norma, baik agama, kesusilaan, kesopanan, maupun hukum, memiliki persamaan tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Benar atau salah? Walaupun sanksi dan sumbernya berbeda, semua jenis norma memiliki tujuan universal yang sama, yaitu menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian masyarakat.
Jodohkan kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan yang memiliki hubungan paling sesuai. Empat puluh enam. Pidato Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, C. Tanggal ini diakui secara resmi sebagai momen kelahiran Pancasila berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016. 47. Tidak membeda-bedakan teman berdasarkan sara di sekolah. E. Tindakan ini mengutamakan persatuan dan kesatuan di atas kepentingan individu golongan, yang merupakan esensi dari sila ketiga Pancasila. 48. Pedoman yang mengatur tata krama, sanksinya dicemooh dikucilkan. D. Norma kesopanan bersumber dari kebiasaan adat istiadat, dan sanksi yang diberikan umumnya bersifat sosial, seperti teguran atau dicemooh. 49. Membayar pajak kendaraan tepat waktu. B. Membayar pajak adalah kewajiban yang diatur dalam undang-undang negara, sehingga termasuk kepatuhan terhadap norma hukum. 50. Mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. A. Ini adalah cita-cita tertinggi bangsa Indonesia yang menjadi inti dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial.